Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama dengan para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat ia tidak ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita melihat dalam situasi kita sekarang ini, nasihat atau sabda Tuhan ini lebih berbicara bagaimana sifat berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita harus mempersiapkan diri untuk bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan atau kebaikan Tuhan atau kenyamanan Tuhan atau kedamaian Tuhan. Baik, saya merefleksikan untuk diri saya sendiri. Dalam hal ini saya berjaga-jaga, kan berarti tampak bahwa saya harus mencoba untuk melihat situasi di luar. Masih banyak saya tidak tahu wujud dari pandeminya seperti apa, virusnya seperti apa. Yang jelas adalah saya berjaga-jaga adalah mencoba untuk tetap menjaga kesehatan kita. Tetapi tetap harus melakukan pekerjaan dengan baik. Artinya saya tetap mewartakan tanpa membawa wabah. Karena kadang-kala kalau kita melihat kalau ada banyak kerumunan, orang membawa wabah tetapi dengan dalih damai. Ini yang situasi yang seringkali terjadi. Maka dalam hal ini nasihat Tuhan untuk berjaga-jaga, kita harus melihat situasi di mana kita harus ada dalam kebaikan. Kita baik dan kita juga menjaga kebaikan orang lain pula. Ibu, bapak, saudara terkasih, itu yang disebut dengan kesetiaan dengan tugas yang kita lakukan, tetapi juga bijaksana di dalam kita memperlakukan sesama kita. Jadi kita tidak justru menularkan atau kita memang sehat, kita merasa sehat. Kita tidak menularkan kepada orang lain, tetapi pada saat kita misalnya berjalan menuju ke orang itu, kita berjumpa dengan lingkungan yang istilahnya walaupun itu kita kenal, tetapi situasinya tidak terlihat itu ada, kita justru bisa menebarkan wabah itu. Maka kita diajak berjaga-jaga, artinya kita mencoba untuk siap sedia, menjaga kesehatan kita dan sekaligus juga bijaksana memperlakukan sesama kita sebagai sahabat yang juga sehat. Selain itu juga kita melihat bahwa kita tidak bisa mengubah situasi yang ada. Situasi yang ada kita tidak bisa mengubah, kita tidak punya kekuatan, kita hanya bisa bertahan. Dan maka kita harus belajar dari Santa Monica. Santa Monica tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengubah anaknya, Agustinus. Agustinus yang bisa dikatakan dia sudah sangat-sangat ahli dalam soal filsafat. Sedangkan Monica adalah ibu rumah tangga yang menjadi janda dan dia dari desa. Kita bayangkan dia dari desa, seorang janda yang istilahnya berhadapan dengan Agustinus yang sangat ahli dalam soal filsafat. Untuk soal omong-omong tentu saja Monica kalah. Tetapi dia hanya bertahan di dalam Tuhan. Dia hanya mencucurkan air mata kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan memang mendengarkan doa dari Monica.
Jadi dia istilahnya dalam ketidakmampuan untuk mengubah lingkungannya, dia ungkapkan dengan cara dia mengubah dirinya sendiri untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan bertindak, hal yang mustahil akan bisa menjadi hal yang mungkin terjadi. Demikian juga dengan kita. Dalam kita berjaga-jaga, kita menjaga kesehatan kita, dengan bijaksana juga memperlakukan sama kita tidak bisa mengubah situasi yang ada, maka kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Karena kehadiran Tuhan adalah memberi damai. Bukan untuk menyenangkan kita, tetapi untuk memberi damai, memberi nyaman, memberi situasi di mana kita merasa bebas. Bebas untuk mengungkapkan banyak hal tentang kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Ya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian bacaan ini mulai berbicara kepada kita. Mari kita mulai mencoba untuk menghidupinya hari ini, di mana kita mempunyai keterbatasan dalam soal gerak, tetapi kita tidak mempunyai keterbatasan dalam soal berpikir untuk mengungkapkan banyak hal kepada Tuhan. Juga kita mempunyai banyak, misalnya kemerdekaan itu. Seperti yang dimiliki oleh Monica, walaupun situasinya tertekan, melihat situasi keluarganya seperti itu, tetapi dia tetap merdeka di depan Tuhan. Selamat merenungkan.